Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi dengan Rizal Jondi dari Kedai Pena. Dalam diskusi mingguan kita, Alfinis Talk, pada kesempatan kali ini dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita akan ngobrol tentang Indonesia hijau. Apakah cuma jargon gitu ya? Bersama saya sudah ada narasumber kita dari Kawali, yaitu Fatmata Juliansah, ya, gitu ya? Betul. Salah nggak ya? Panggilannya apa nih? Aku sih biasa dipanggil akrabnya Fatih. 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 Okay. Nama lengkapnya Fatmata Juliansyah, gitu. Oke. Cerita dong tentang Kawali, itu apa sih? Terus aktivitasnya apa aja sih di Kawali itu? Dan konsennya tentang apa gitu? Oke, mungkin aku cerita background aku sedikit kan? Boleh, silakan. Ya, jadi kita perkenalan dulu kan? Tak ya, kenal maka tak sayang. kita kenalan. Oke. Kalau nggak kenal ya kenalan. Iya, gitu. oke, asik. Ya, nama saya Fatmata Juliansyah, nama lengkapnya biasa. Ya, akrabnya dipanggil Fatih. Kemudian Fatih, oke. Umur sekarang 23 tahun. Wih, beda dikit dong sama saya ya. Beda dikit ya, udah ya. Ya nggak apa, jiwanya kan muda. Iya, benar-benar. Gitu. Terus lahir di Jakarta, tumbuh di Jakarta juga, besar di Jakarta, kuliah juga di salah satu universitas yang ada di Jakarta Selatan, Universitas Al Azhar Indonesia. Aku sarjana hukum, spesifikasinya hukum ekonomi teknologi. Gitu. Ekonomi dan teknologi. Oh, ekonomi dan teknologi. Iya, Oke. gitu. Lulus tahun 2002 Iya. ya? Atau 2002 tuh lama dong. Aduh, udah lama banget itu. Jadi kebetulan aku lulus di awal tahun 2021. Oh, awal pas tahun 2021. Masih pandemi. Iya. Bener-bener itu, Om. Berarti ini apa, wisudanya online ya? Nah, kebetulan nih, Om, aku belum wisuda sampai sekarang, Om. Belum. Wisuda karena offline. Aku ngejar wisudanya offline. Oh, maunya offline. Maunya offline. Yang penting Tapi teman-teman udah ada yang di wisuda. Kalau di angkatan aku, sebagian milih enggak, sebagian milih offline. Yang penting udah punya ijazah, udah punya gitu ya. Surat tanda kelulusan juga. Supaya gitu. Terasa momennya ya. Iya, terasa momennya. Aduh, kalau misalkan online tuh kayaknya kan nggak ada euforianya gitu ya. Iya, benar-benar. Iya. Terus kalau awal mula aku gabung sama di NGO lingkungan tuh sebetulnya pas aku dari SMA sih, Om. Dari SMA udah bergabung di NGO itu lingkungan. Iya. Apa tuh yang pertama waktu itu? Di NGO Walhi Jakarta waktu itu. Oh, di Walhi. Walhi Jakarta pada tahun 2015-an tuh aku masih kelas 1 SMA. Oke. Tapi dengan keterbatasan waktu yang aku punya kan pada saat itu, jadi ya nggak bisa full time gitu kan. Iya. Volunteer aja. Paling kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan tertentu nih, atau kayak waktu aku senggang di Sabtu atau Minggu gitu. Ya, kegiatan aksi gitu lah ya. Iya. Lebih banyak seperti itu kan ya, atau apa aktivitas? Enggak sih, waktu itu aku di event-event kayak rapat-rapat akbar gitu. So, aku jadi notulensinya, atau aku jadi tukang-tukang ambil foto gitu kan. Cuman dengerin masukan insight-insight isu-isu lingkungan tuh kan masuk iya, bener. Gitu. Sampai akhirnya pas aku masuk kuliah juga, nah di situ masih kebawa tuh, Om. Pas aku masuk organisasi atau misalkan aku ikut kepanitiaan gitu, aku bikin acara yang temanya tetap ngusung isu lingkungan juga, gitu. Jadi kebawa sampai kuliah, sampai akhirnya aku lulus. Aku gabung lagi di NGO, cuman kali ini namanya Kawali gitu. Oh, Kawali ya? Iya. Kawali, itu aktivitasnya sama atau beda nih? Apa ini aktivitas yang di Kawali? Gak jauh beda sih, Om. Cuman kalau menurut aku, Kawali ini lebih fleksibel, Om. Jadi kenapa lebih fleksibel? Karena kita tuh lebih mencari solusi. Misalkan ada permasalahan lingkungan, kita nggak mau salah-salahan nih. Tapi kita cari solusinya. Tidak main tuding-tudingan ya? Iya. Kan sekarang zamannya kolaborasi ya, Om ya. Bener. Janganlah main salah-salahan kayak gitu kan, kayaknya anak kecil banget gitu. Iya. Mendingan kita duduk bareng, cari solusinya. Terus kita buat misalkan program apa sih yang bisa berkontribusi untuk lingkungan dan terasa ke masyarakat luas gitu, yang jelas gitu lah. Di Kawali sebagai apa nih, Fatih? Aku saat ini di manajer advokasinya, Om. Oh, di manajer advokasi. Itu nanganin apa aja?
Eh, Gak jauh beda sih sebenarnya, kayak advokat lingkungan ya, cuma lebih bedanya, kepada itu ya. Cuma bedanya aku di sini gabungnya sama NGO aja, jadi aku ngurusin legal opinion, gitu. Aku buat legal opinion, terus aku buat media rilis juga Om. Oh, media rilis juga Iya. ya. Sering juga Sering ngirim juga ke di kedai pena ya? Iya, sering. Iya. Di kedai Oke. pena gitu. Terus apalagi ya, ya surat menyurat itu udah pastilah kayak gitu sih Om. Oke. Basic-basicnya. Baik, tahun ini kan presidensi G20 ini kan ada di Indonesia ya, dengan isunya, temanya adalah Indonesia Hijau ya. Iya. Nah itu implementasinya itu seperti apa sih? Apa cuman jargon doang yang Indonesia Hijau ini? Kalau menurut Pati seperti apa nih? Oke. Ya. Menurut aku sih gini ya Om, mungkin kalau kita mau ngomongin implementasi, kita bisa lihat nih dari program-program apa aja yang diusung sama pemerintah saat ini kan gitu. Yang tentunya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup Om. Iya. Gitu. Nah, kalau yang aku tahu ya Om, dari program pemerintah yang diusung yang mengenai pengelolaan lingkungan hidup, itu ada program kehutanan sosial, kemudian juga ada program RDII gitu kan. RDII apa tuh? Reducing emission from deforestation and forest degradation itu. Nah, selain RIDD juga ada Proklim Om. Proklim tuh program kampung iklim. Oh ya. Itu yang diusung sama pemerintah gitu. Nah, kalau kehutanan sosial sendiri yang aku tahu juga udah banyak membantu masyarakat kelompok-kelompok masyarakat ya Om. Kayak contohnya kelompok tani misalkan yang dalam hal pengelolaan hutan gitu. Udah terbantu dengan adanya program kehutanan sosial ini gitu. Nah, kemudian kalau tadi aku bahas RIDD, ini kan program ini sebenarnya tercipta sebagai apa ya? bentuk adaptasi kita terkait kondisi lingkungan saat ini yang sedang dilanda krisis iklim gitu Om. Selain itu juga RIDD sendiri untuk program ini tercipta untuk pengendalian karhutla Om, kebakaran hutan lahan gitu. Itu yang jadi isu utama setiap tahun mungkin ya di Indonesia ya. Betul. Nah, tapi kalau yang aku tahu Om dari data KLHK sendiri ya, ini sebetulnya cukup signifikan sih kalau dibandingkan dari tahun 2019 ya, penurunan karhutlanya. Itu karena apa itu? 70% itu karena RIDD itu Om. Program RIDD itu. Itu by data dari KLHK yang aku tahu kayak gitu. Nah, kemudian tadi aku bahas tadi ada Proklim, program kampung iklim. Ya. Itu seperti apa itu? Sebetulnya mirip-mirip sama RIDD Om. Cuman kalau kampung iklim ini kan ada judul nih kampung iklim gitu. Nah, artinya di sini mengajak masyarakat secara langsung berkontribusi terhadap penurunan GRK gitu. Jadi ruang lingkupnya itu bisa mencakup desa bahkan sampai RT RW. Jadi ngajak langsung ya. Jadi sampai ke lapisan terbawah dari terbawah masyarakat gitu. Dan berbagai stakeholder terkait tentunya. Gitu sih Om. Nah, itu kan tadi kalau aku bahas dari program pemerintah nih Om. Terus kemudian implementasinya juga kita bisa lihat lagi dari kebijakannya yang dikeluarkan. Nah, kebijakan sektoral yang udah ada yang menurut aku ada tentang terkait karbon. Itu sudah ada kan di Jakarta. Kemudian seperti apa tuh kebijakannya? Yang emisi rendah karbon itu. Nah, kemudian ada juga kebijakan terkait pemakaian kantong plastik untuk meminimalisir sampah plastik. Betul. Nah gitu. Itu juga udah ya aturan-aturannya ya. Itu udah sampai ke daerah-daerah juga tuh. Bahkan sempat juga sih saya karena aktivitas saya juga keluar daerah juga. Kadang-kadang ada di daerah malah mengenai pembatasan sampah pemakaian plastik itu nggak terlalu aturannya nggak terlalu beneran dijalankan gitu, apalagi di pasar-pasar tradisional gitu kan. Agak susah mungkin ya kalau itu terkait enforcement ya Om. Jadi gitu kalau menurut aku kalau dibilang apakah ini hanya sebuah jargon
Ya kalau aku rasa sih sebetulnya enggak ya, enggak juga, karena enggak kan juga, programnya ada, kemudian kebijakan sektoralnya juga ada, udah keluar, udah lahir gitu ya, udah terimplementasi juga. Cuman ya memang masih banyak nih PR-PR kita yang selanjutnya harus kita kita kerjakan gitu PR-nya. Contohnya di tahun 2060 nanti Om, Indonesia tuh punya target. Apa ya kan? tuh? Nah, jauh banget sampai 2060 ya. Buset, gue masih ada nggak nih? Mungkin kalau kita mikir masih jauh kan. Iya, 2060. benar. Iya, seperti apa tuh di 2060 itu? Tujuannya adalah mencapai net zero emission. Oh, oke. Gitu. Nah, tapi kan bicara net zero emission sebetulnya ini bukan perkara yang mudah gitu. Betul. Apalagi dalam implementasinya gitu ya. Bagaimana kita mengupayakan segala macam cara untuk mencapai net zero emission itu di tahun 2060 nanti. Walaupun memang kelihatannya masih jauh nih di depan mata, tapi di depan mata sudah banyak Om. Contohnya sekarang deh, gimana kita kan mau mencapai tujuan itu nih di tahun 2060 nanti. Tapi sedangkan saat ini energi yang masih kita pakai itu mayoritas masih dari fosil kan. Iya, betul. Gitu. Nah, ini kan kita bicara terkait bagaimana kita transisi energi dari energi fosil ke energi bersih lainnya, yaitu ada geothermal, ada surya, energi bayu dan lain-lain gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu tuh ya, berkaitan dengan apa yang tadi di 2060 zero emisi itu ya. Kalau saya melihatnya gini, karena aktivitas saya kan lebih sebagai goeser ya. Fatih hobi goes juga nggak? Atau pertanyaannya udah pernah naik sepeda? Aku udah dong. Udah pernah ya? Udah dong, bisa dong. Bisa naik sepeda ya? Mungkin nggak bisa dong. Iya. Kalau naik sepeda sih bisa, naik motor yang nggak bisa. Naik motor nggak bisa, oke. Yang penting udah merasakan bagaimana naik sepeda gitu ya. Kalau saya gitu ya ngelihatnya, kenapa sih yang tadi ya kita berpindah ya dari energi fosil ke energi non fosil ya. Kenapa sih bersepeda ini tidak terlalu dilihat gitu oleh pemerintah? Karena tidak ada sektor bisnisnya di situ kah gitu, sehingga ini kelihatannya nggak, kurang primadona nih, padahal itu bersepeda itu masuk sebagai salah satu alternatif juga untuk melakukan aktivitas, terutama itu zero emisi tadi gitu. Ya, kalau aku berpandangan sendiri sih gini Om, sebetulnya kan waktu itu udah sempat ada nih jalur sepeda khusus ya. Betul. Nah, tapi waktu itu mau dibongkar kan tuh jalur sepeda. Nah, itu aku sempat kritisi Om, kenapa? Ini kan padahal sebetulnya untuk mendukung gerakan bersih yang ada kan, berkelanjutan. Gitu sih. Nah, cuman kalau misalkan kita ngomongin moda transportasi, mungkin memang sepeda itu sangat membantu untuk emisi, tetapi dengan melihat realita yang ada nih saat ini, rasanya nggak mungkin kalau misalkan nih Om, rumah kita nih dan kantor kita jaraknya 15 km atau 60, misalkan 30 km gitu. Ada Om, temen aku yang rumahnya sama kantornya tuh jaraknya 30 km. Itu kan bener, insane ya Om. Kayaknya kan nggak mungkin untuk dicapai melalui sepeda gitu ya Om ya gitu. Cuman gerakan-gerakan goeser ini sebetulnya ya bagus lah untuk didorong. Minimal tidak satu minggu menggunakan sepeda, paling enggak dalam satu minggu 1 kali kah atau 2 kali kan. Itu gedoran kalau didukung oleh pemerintah itu kan akan lebih efektif dibanding dengan suara para komunitas-komunitas atau dari masyarakat gitu ya. Mungkin seperti itu kali ya. Iya, betul. Itu makanya tadi yang aku bilang, mungkin memang kita tadi kalau misalnya dibilang jargon doang kah? Kayaknya bukan ya. Nah, tapi mengenai program dan kebijakan segala macam itu kita harus apresiasi lah sedikit gitu, karena ya ini kan bentuk keseriusan pemerintah juga terkait pengelolaan lingkungan hidup gitu. Nah, tetapi tadi saya bilang bahwa masih banyak nih PR-PR yang harus kita kerjakan gitu. Betul. Contohnya juga tadi yang masukan dari Om ya, yang goeser itu menurut aku jadi suatu PR juga sih untuk kita. Karena sederhana gitu ya, bersepeda kita goes, dan sepeda pun itu sudah
2 abad mungkin ada gitu ya. Kan waktu di tahun abad 18 itu ditemukannya sampai sekarang udah mengukir peradaban juga gitu ya. Kenapa itu nggak jadi dipilih juga gitu oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif lah, walaupun nggak itu jadi utama gitu gitu sih. Mungkin itu suara dari kita gitu. Betul, ya Goeser. Ya aku sepakat sih tentang itu. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi PR yang harus diperhatikan juga kan. Benar-benar. Suara-suara dari Om ini sebagai Goeser ya Om ya. Oke, terus sinergi antara masyarakat, terus pemerintah pusat, terus kemudian pemerintah daerah mengenai Indonesia hijau ini, ya ini perlu nggak sih atau seperti apa gitu, Fatin melihatnya? Untuk mewujudkan Indonesia hijau ini. Kalau aku sih berpandangan gini Om, kenapa sih kok kita mau mewujudkan Indonesia hijau gitu? Kenapa? Kenapa ada pertanyaan mewujudkan Indonesia hijau tuh harus seperti apa? Berarti kan pertanyaannya lagi adalah kita sedang dalam kualitas lingkungan hidup yang tidak baik dong, yang memprihatinkan dong. Makanya artinya bisa mengarah ke situ ya? Iya, makanya timbul pertanyaan gimana caranya untuk menghijaukan Indonesia dan lain-lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Kalau kita ngomongin kualitas lingkungan hidup yang memprihatinkan saat ini, Om. Berarti kan ada beberapa faktor, Om. Iya, betul. Iya kan? Faktor sebut aja misalkan faktor dari individu perilaku individu masyarakat. Iya. Nah, apa sih Om yang akhir-akhir ini tuh lagi marak? Contoh, misalkan kita ambil contoh ya Om. Adanya jual beli online misalkan. Yes. Nah, jual beli online, aku nggak mau menafikan diri ya sebetulnya. Aku juga suka beli online juga gitu loh. Nah, cuman ya memang dalam taraf yang wajar, nggak yang konsumtif lah gitu. Nah, tetapi ini kan tetap dengan kemasan yang ada itu kan plastik Om. Itu kan sampah kan. Betul. Ini kan juga permasalahan dong. Walaupun memang tidak, ya kita katakanlah kita tidak dalam taraf yang konsumtif ya. Tetapi ini permasalahan yang terjadi di depan mata kita. Kalau dengan banyak orang akan banyak juga ini sampah yang dihasilkan. Betul, gitu ya. betul Om. Jadi gitu. Nah, dengan permasalahan yang seperti ini, yang muncul seperti ini kan akhirnya timbul urgensi Om. Nah, dari urgensi inilah akhirnya yang seharusnya membuat kita sadar, para stakeholder nih sadar akan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang layak gitu. Jadi, nah dari urgensi ini mungkin bisa nantinya kita mengharapkan kesadaran dari industri misalkan, pihak industri atau ini perusahaan misalkan yang dia punya dosa lingkungan. Ya, itu contohnya. Gimana caranya dia mengeluarkan produk yang berinovasi, mengeluarkan produk berkaitan dengan lingkungan lah, berkontribusi untuk lingkungan lah, gitu kan. Itu kan akhirnya urgensi ini menimbulkan, mendorong untuk menciptakan inovasi baru, gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin ada peran masyarakat di situ, kemudian ada peran dari industri juga di situ. Kemudian kita ngomongin nih peran pemerintah nih, peran pemerintah sebagai fungsinya dalam pengawasannya dan controllingnya gitu ya Om. Mungkin pemerintah bisa yang membuat kebijakan sebagai pemangku kebijakan yang langsung berinisiatif dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat, sehingga dari adanya urgensi dari masyarakat nih, dari kebijakan pemerintah lah yang mendorong urgensi kepada setiap industri misalkan untuk berinovasi. Contoh misalkan, kalau kamu mau ngeluarin produk, mau jual produk kamu gitu ya, yaudah sebelum saya kasih izin nih, program apa yang bisa kamu kontribusikan ke lingkungan, kepada lingkungan, gitu, atau inovasi apa yang kamu bisa buat, yang kamu bisa ciptakan sebagai kontribusi kamu terhadap lingkungan gitu. Kalau nggak ada, barter gitu ya, pikir dulu gitu. Kalau belum ada ya udah pikir dulu gitu. Sebelum itu udah berjalan kasih izinnya. Aturan seperti itu? Ini masih harapan sih. Masih harapan, jadi harapannya seperti itu. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya kan sinergi ya. Artinya tadi kita bahas
kalau faktor-faktor penyebab kenapa menurunnya kualitas lingkungan hidup ini kan ada dari seluruh stakeholder terkait. Ya, banyak faktor lah. Banyak faktor. Nah, artinya untuk membangkitkan kembali Indonesia menjadi hijau kembali, menghijaukan Indonesia kembali, perlu adanya sinergi dari setiap 3 stakeholder tadi. Multi stakeholder ini tuh harus sadar lah akan urgensinya masing-masing. Betul. Gitu. Yang akhirnya dari kesadaran ini membuat menciptakan kerja kolektif gitu.